Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Story Mystery. Yang subscribe saya doakan masuk surga dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Diajak Kondangan Bersama Kuntilanak. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Baiklah, mari kita lanjut ke ceritanya. Nafsu birahi keduanya senat-senut sudah sampai ke ubun-ubun kepala, seperti kepundan gunung berapi yang tinggal menunggu waktu kapan meletusnya. Keduanya bergulat di atas sofa. Sehelai demi sehelai pakaian Dewi dilepaskan Kamino, begitupun sebaliknya. Dewi juga melakukan hal yang sama. Keduanya kini, tanpa sehelai benang pun menempel di tubuh masing-masing. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibir keduanya, kecuali kata-kata erangan dan rintihan kenikmatan yang saling susul-menyusul. Puncaknya keduanya tertidur pulas, hanyut dalam kenikmatan surgawi. Lupa segala-galanya, lupa pacar setia, lupa dosa. Sinar matahari pagi menyinari tubuh Kamino, membuat pemuda itu terbangun dari tidur pulasnya. Begitu ia terjaga, betapa ia sangat terkejut melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat, berbaring di atas kuburan. Mengapa aku berada di sini? Di tengah kuburan lagi? Bisik hatinya bertanya-tanya. Buru-buru ia memakai pakaiannya. Untung pagi itu tidak ada orang yang melihatnya. Sejenak ia duduk di atas kuburan tanpa nama, sambil mengingat kejadian yang terjadi tadi malam. Berarti perempuan yang kutiduri tadi malam itu kuntilanak? Dan rumah-rumah yang berdempetan yang kulalui tadi malam, rumah masa depan alias kuburan. Guman hati Kamino. Sesaat ia duduk termenung, di bawah pohon beringin tua, yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Akarnya berjuntaian ke tanah. Apa di atas pohon beringin ini, tempat tinggal Kuntila Puspita Dewi? Guman hatinya menduga-duga. Kemudian Kamino meninggalkan area perkuburan. Dan Kamino pun terkejut. Mana sepeda motorku? Bisik hatinya. Kamino mencari-cari di mana sepeda motornya berada, tapi tidak ditemukan. Seingatnya, tadi malam sepeda motornya diparkir di samping rumah keluarga yang pesta. Kemana lagi harus dicari sepeda motorku? Sedangkan rumah keluarga yang pesta tadi malam entah di mana. Bisik hatinya. Kamino menduga, sepeda motornya tadi malam diparkir di tepi jalan depan kuburan. Lalu kebetulan ada pencuri spesialis sepeda motor yang lewat, kemudian dibawanya kabur, karena sudah sering kejadian sepeda motor dibawa maling. Ketika diparkirkan pemiliknya yang hendak berziarah, katanya bicara sendiri. Di rumah Kamino, kedua orang tuanya malam itu tidak dapat memejamkan mata. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada putranya. Bagaimana aku menceritakan peristiwa yang aku alami ini pada kedua orang tuaku dan teman-temanku? Bisik hatinya bingung. Kalau bercerita terus terang, aku akan mendapat ejekan. Apalagi kalau Anisyah tahu, pasti dia marah besar dan tidak akan memaafkanku. Rencana hendak memperistrikannya bisa menjadi gagal. Teman-teman Kamino di rumahnya berusaha mencari informasi keberadaan Kamino. Kalau misal sampai jam 12 ia tidak pulang, kita lapor polisi, kata Parjan teman dekatnya. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 11 siang, angkot berhenti di depan rumah Kamino. Itu dia pulang, panjang umurnya. Teriak temannya yang duduk-duduk di teras rumahnya, sambil ngobrol membicarakan dirinya. Wajah Kamino terlihat pucat pasi seperti kurang tidur. Ia diberondong pertanyaan dari ibunya. "Mengapa kau tidak pulang?" tanya ibunya. "Aku semalam dirampok. Sepedaku dilarikan perampok. Aku tidak berani pulang sendirian. Malam tadi aku tidur di pos jaga," katanya berdusta.
Ibu kan sudah bilang kalau narik ojek siang hari saja. Kau tidak pernah mau dinasihati orang tua, kata ibunya. Anisyah rupanya mendengar berita Kamino tidak pulang tadi malam. Gadis itu menemuinya selepas tengah hari. Sudah kubilang, malam hari jangan narik ojek, Mas Bandel tidak mau dinasihati, kata Anisyah ketika mereka berdua bertemu di rumah orang tua Kamino. Ibuku barusan tadi juga berkata sepertimu, kata Kamino. Sejak mengalami kejadian itu, Kamino tidak lagi berani narik ojek malam hari. Bahkan ia menolak jika diminta mengantarkan penumpang lewat Pasar 8 Kecamatan Hinai. Malam hari ia sering mengalami mimpi berhubungan intim dengan Kuntilawati Puspita Dewi. Anehnya lagi, Mr. P-nya menjadi menciut tak lagi bisa ereksi. Kamino menjadi gelisah. Bagaimana dia bisa membahagiakan Anisyah nanti? Berbagai obat kuat seperti yang diiklankan di koran sudah Kamino coba memakainya. Apakah berbentuk minyak oles, krim, pil, sampai vakum pembesar dipakainya, tetapi hasilnya tetap nihil. Akhirnya Kamino menemui Mbah Dukun. Kepada Mbah Dukun ia menceritakan kejadian yang menimpanya. Lemah syahwatmu ini tidak dapat disembuhkan, kata Mbah Dukun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa tidak dapat disembuhkan? Tanya Kamino. Kejantananmu sudah diambilnya, cucu hanya bisa ereksi kalau berhubungan dengan dia, walaupun itu hanya dalam mimpi, kata Mbah Dukun menjelaskan. Tolonglah Mbah, dia jangan lagi datang dalam mimpiku, mohon Kamino. Ia berharap kalau Kuntila Puspita Dewi tidak lagi mengganggunya, dan terlepas dari penyakit impoten. Kemudian Mbah Dukun mengabulkan permintaannya. Kamino diberikan sebuah jimat, berupa kain hitam yang diikatkan di pinggangnya. Kalau cucu ingin menikmati hubungan suami istri dengan Kuntila Puspita Dewi, lepaskan jimat ini, kalau tidak ingin, cucu ikatkan saja di pinggang, kata Mbah Dukun menjelaskan kegunaan jimat yang diberikannya. Benar saja, jika Kamino memakai jimat, dia tidak bermimpi berhubungan intim dengan Kuntila Puspita Dewi. Namun, kadangkala keinginan nafsunya tak dapat ditahannya. Ia lepaskan jimat itu, kemudian ia dapat menikmati hubungan intim, walau hanya dalam mimpi. Tapi ia merasa puas. Kamino pun tetap berusaha mencari dukun lain. Tetapi hasilnya tetap sama. Sudah puluhan dukun didatanginya, tapi kesembuhan yang diharapkannya tidak pernah menjadi kenyataan. Saat ini, Kamino dihadapkan pada dilema. Bagaimana aku harus menghadapinya? Memutuskan hubungan cinta dengan Anisyah? Sungguh tidak mungkin, apalagi keperawanannya sudah aku renggut. Pasti ia akan minta tanggung jawab dari diriku. Bagaimana ini? Apakah aku harus bunuh diri? Kalaupun harus menikah dengannya, pasti ia akan kecewa, karena tidak dapat memuaskan keinginan batinnya. Pilihan kedua memang sepertinya lebih aman, persoalan Anisyah kecewa urusannya nanti. Bisik hatinya memikirkan problema yang dihadapinya. Kamino akhirnya berketetapan hati memilih menikahi Anisyah. Malam pertama seperti yang ia bayangkan. Pasti Anisyah kecewa. Abang pasti sering jajan dengan PSK, tuduhnya. Jangan menuduh sembarangan, bantah Kamino. Buktinya abang kehilangan keperkasaan. Kalau abang tidak selingkuh, lalu apa yang menyebabkan keperkasaan abang hilang? Tanya Anisyah. Di malam pertama itu terjadi pertengkaran. Anisyah sangat kecewa sekali. Soalnya ia pernah merasakan kenikmatan surgawi saat berhubungan intim di luar nikah bersama Kamino. Kini setelah resmi menikah, kenikmatan surgawi itu tiba-tiba hilang. Kamino menjadi bingung, apakah harus berterus terang menjelaskan pada Anisyah? Atau tetap berdusta? Aku harus berkata jujur pada Anisyah, terserah nanti bagaimana ia menanggapinya, bisik hatinya. Akhirnya Kamino memberanikan diri menceritakan peristiwa yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dasar laki-laki mata keranjang,
makinya. Apapun kata-kata yang kau ucapkan, abang terima. Abang sudah berusaha mengobatinya kemana-mana, tetapi tidak sembuh. Maafkan abang Anisyah. Mohon Kamino. Anisyah hanya diam membisu. Sepanjang malam itu keduanya tidak dapat tidur. Malam kedua, kejadiannya juga sama seperti malam pertama kemarin. Kamino tetap tidak bisa memuaskan keinginan Anisyah. Padahal Anisyah menginginkan kenikmatan lebih. Ketika Anisyah menyatakan kepada kedua orang tuanya hendak bercerai dengan Kamino, kedua orang tuanya sangat terkejut. Demikian pula kedua mertuanya. Tapi setelah dijelaskan Anisyah, akhirnya kedua orang tuanya dan mertuanya dapat memahaminya. Anisyah melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan alasan suaminya tidak dapat memberikan nafkah batin. Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan, setelah ada surat dari dokter ahli kandungan, yang menyatakan bahwa Kamino menderita impoten, yang sifatnya permanen. Hanya 6 bulan berstatus janda, Anisyah mendapat pendamping hidup baru. Duda tanpa anak. Istri pertama suaminya, meninggal dunia bersama bayi pertamanya saat melahirkan. Kini Anisyah bersama suaminya merajut hari-hari bahagia. Kebahagiaan pasangan suami istri ini menjadi sempurna ketika Anisyah mengandung anak pertama. Kini Anisyah sudah dikarunia 4 orang anak, yang sudah mulai beranjak remaja. Berbeda dengan Kamino, dia harus menjalani hari-hari hidupnya seorang diri. Ketika ia tak sanggup lagi menahan gejolak nafsu birahinya, Kamino melepaskan jimat yang terikat di pinggangnya. Kemudian Kuntila Puspita Dewi datang di dalam mimpinya. Mereka berdua menikmati hubungan suami istri. Tetapi anehnya ketika di dalam mimpi, Mr. P. Kamino berubah menjadi perkasa. Kesenangan itu hanya untuk sesaat. Ternyata dampak dari hubungan intim bersama Dewi, meskipun hanya di alam mimpi, mengakibatkan penyakit kanker prostat. Pada mulanya, Kamino tidak menghiraukan penyakitnya itu, tapi kemudian ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit saat hendak buat air kecil. Kemudian keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Ia harus menjalani operasi pengangkatan sel-sel kanker. Karena penyakit kanker yang dideritanya, termasuk kanker ganas. Pada operasi yang ketiga, Kamino tidak selamat dan berpulang ke rahmatullah. Sekian cerita tentang diajak kondangan bersama kuntilanak. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu berhati-hati saat bertemu dengan orang baru. Dan jangan anggap remeh pertanda-pertanda gaib di sekitar, supaya kita selalu dapat terhindar dari malapetaka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman seram kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.